Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Masih belajar tentang PHP dasar. Kali ini kita akan belajar sintak PHP. Apa itu sintak PHP? Oke, kita baca sama-sama ya. Sintak PHP adalah aturan penulisan agar mampu dimengerti dengan benar oleh compiler saat membaca bahasa pemrograman, yang diawali dengan kurung buka siku tanda tanya PHP dan diakhiri dengan tanda tanya kurung siku. Nah, ini adalah contoh penulisan skrip PHP untuk menampilkan teks hello world. Untuk keterangannya, ini kurung buka tanda tanya PHP ini adalah pembuka program PHP. Pembuka ini wajib ada di setiap program PHP. Kemudian echo atau echo tanda kutip di dalamnya hello world ini adalah sebuah statement atau perintah untuk menampilkan teks. Selanjutnya, tanda tanya kurung siku penutup ini adalah tag penutup pada PHP. Kemudian selanjutnya, aturan penulisan. PHP adalah bahasa pemrograman yang bersifat case sensitif, artinya huruf besar dan huruf kecil itu adalah beda atau dapat dibedakan. Contoh, kita membuat dua buah variabel dengan nama variabel nama. Yang variabel 1 n-nya huruf kecil dan variabel 2 n-nya huruf besar. Walau sama-sama nama, tapi itu hal yang berbeda atau variabel yang berbeda. Kemudian penulisan komentar. Komentar adalah bagian yang tidak akan dieksekusi oleh komputer, biasanya digunakan untuk keterangan, penjelasan, dan dokumentasi kode program. Selanjutnya, komentar di PHP dapat ditulis dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan garis miring 2 dan yang kedua garis miring bintang, itu untuk komentar satu baris dan dua baris atau lebih. Kemudian penulisan blok program. Blok program merupakan kumpulan dari statement dan ekspresi. Blok program di PHP dibungkus dengan kurung kurawal seperti itu. Kemudian saatnya praktek ya. Oke, mari kita coba buat file PHP. Kita nyalakan dulu web server kita ya, dengan cara klik start atau run pada Apache dan MySQL. Kita tunggu ya. Kemudian kita periksa apakah web server kita sudah menyala atau sudah run dengan cara ketik di browser localhost/dashboard ya. Ini untuk mengecek web server kita. Kita tunggu ya, si loading. Nah, ini sudah menyala ya, artinya web server kita sudah bisa diakses ya. Kemudian kita buka text editor kita ya. Kita akan buat satu buah file PHP. Ini untuk tag PHP tadi, tag awalnya atau pembuka PHP-nya tanda kurung buka tanda tanya dan tulisan PHP, dan tag penutupnya tanda tanya kurung siku tutup. Kita simpan di directory penginstalan XAMPP atau web server kita ya. Kemudian cari XAMPP dan cari folder yang bernama htdoc. Di sini kita akan membuat folder baru dengan nama belajar. Ini di dalam folder htdoc ya, pada directory root
web server kita. Oke, kita buka folder belajarnya, kita simpan file PHP-nya di sini dengan nama, contoh, dan ekstensinya untuk file PHP adalah .php, dan tipe save dengan tipe altipes. Oke, kita coba lihat di browser apakah file PHP-nya sudah benar dengan cara kita ketik localhost / nama folder yang kita buat tadi, yang ada di direktori web server kita. Ya, kita lihat di exampp, cari htdoc, dan cari folder yang tadi kita buat, yaitu belajar, yang ada file contoh.php. Oke, kalau sudah ketemu, kita lihat lagi di browsernya, kita panggil file tersebut dengan cara masuk ke direktorinya dulu ya, di folder belajar ada file contoh.php. Sekarang sudah terbuka ya, berarti file PHP-nya tidak error ya. Oke, kita lihat lagi di text editor kita coba ini tidak kelihatan errornya karena belum ada apa-apa ya, belum ada tulisan atau script yang lainnya selain pembuka dan penutup PHP ini. Oke, kita lihat aja, kita coba buat statement untuk menampilkan tulisan pada layar ya, yaitu echo atau ditulis echo ya, ECHO, tanda kutip, dan jangan lupa titik koma ya. Oke, kita lihat berarti sudah berjalannya, tapi belum ada nilainya. Kita isi nilainya dengan nama saya ya, Oli Solihudin. Oke, kita coba lihat di browser. Jangan lupa save ya, setelah melakukan sesuatu atau setelah edit, kita jangan lupa untuk save filenya. Dan kita lihat refresh, nah, sudah muncul ya nilai dari variabel, bukan variabel tapi dari ini ya, dari statement untuk menampilkan teks pada layar. Tanpa tag menutup juga tidak error ya, karena ini pure tag PHP, tidak ada atau tidak dicampur dengan bahasa lainnya seperti bahasa program HTML atau JavaScript ya. Kalau seperti ini, kalau digabungkan dengan HTML ya seperti ini, kita kasih tag HTML pembuka dan penutup, ini tanpa tag penutup PHP ya. Seperti ini, apa yang akan terjadi? Kita refresh dan pastinya error ya. Di sini kita ketik editor lagi. Jadi kalau mau digabungkan antara PHP dan HTML harus dikasih tag penutup ya, itu opsional. Jika pure tag PHP tidak perlu ditutup ya, atau mau ditutup juga gak apa-apa.
Oke, selanjutnya kita buat komentar ya, komentar pada PHP. Kita ketik garis miring 2, lalu tuliskan komentar yang akan kita buat. Kita tulis komentar ya. Fungsi komentar ini untuk pengkodean atau memberi tanda kode PHP tersebut, memberi tanda atau memberi penjelasan pada kode tersebut, supaya nanti kita pas edit lagi kita tidak lupa ya kode itu untuk apa dan kode itu untuk apa. Ya seperti itu. Penulisan komentar diawali dengan garis miring 2. Ini untuk komentar 1 baris ya. Lalu bagaimana dengan komentar 2 baris atau lebih? Seperti ini ya. Kita coba lihat. Pastinya error ya, karena belum dikasih tanda ini adalah tulisan komentar ya. Bisa saja kita tulis seperti yang di atas dengan garis miring 2 dan pastinya tidak error ya. Tapi bagaimana jika tulisan komentarnya lebih dari 3 baris atau bahkan lebih dari itu? Bisa menggunakan garis miring bintang, kemudian bintang garis miring, dan komentarnya bisa ditaruh di antara tulisan tersebut. Ini di tengah-tengahnya. Ini bisa untuk beberapa baris komentar. Ya, 3 baris ya. 1 2 3 4 5 baris ya. Tapi yang baris ke 4 dan ke 1 itu kosong. Setiap enter itu masuk 1 baris. Oke, kita lihat berhasil ya. Komentar tidak dieksekusi oleh browser ya, atau tidak ditampilkan di layar. Oke, selanjutnya kita akan kita kasih dulu ini komentar ini. Garis miring 2 ini berlaku juga untuk script kode ya. Kalau dikasih garis miring 2, otomatis dia juga akan dideteksi atau dieksekusi, tidak akan dieksekusi oleh compilernya. Oke, selanjutnya kita buat kita akan buat contoh penulisan case sensitif pada PHP. Ini juga sebagai aturan ya.
tulisan PHP itu case sensitif, bahasa program PHP itu case sensitif, jadi huruf besar dan huruf kecil itu sangat berpengaruh. Dan ada satu saja yang salah, seperti tanda baca atau seperti tanda baca, titik, koma, tanda kutip, titik, koma, dan titik 2 itu ya berpengaruh pada script PHP ya. Oke, kita buat satu buah variabel dengan nama variabel nama. Kita akan tampilkan dengan nilai Oli Solihudin ya dalam variabel nama tersebut. Sudah tampil ya. Kita coba rubah. Ya, kalau coba di echo-nya dulu. Nama saya dolar nama ya. Nama saya, lalu dieksekusi yang variabel karena dipanggil oleh echo ya. Nama saya Oli Solihudin ya, itu di hasil dari nilai variabel dengan nama variabel nama ya. Sama ya, kalau dirubah di variabelnya, nilai variabelnya nama saya Oli Solihudin. Lalu kita refresh, sama ya seperti tadi. Nah, lalu bagaimana jika ini dirubah ya, huruf N pada echo-nya dirubah menjadi huruf besar. Huruf N awal dari variabel nama. Kita coba lihat di browser. Kita refresh. Nah, tentunya error ya, katanya dolar nama undefinisi ya. Kalau lihat error seperti ini jangan panik ya, kita lihat aja ininya, errornya di mana ya. Ini di line 16 ya, pada file contoh.php ya. Ini line 16 ya, ini baris 16. Apa yang salahnya ya ini ya, huruf N atau huruf awal dari nama ini tidak sama dengan variabel yang kita definisikan di atas. Kalau sama, kita lihat dulu, kita samakan, di refresh ya, jadi tidak error lagi ya. Jadi ingat ya, huruf atau kita beri komentar ya pada itu dulu, kita beri komentar pada tulisan di atas ya. Kita akan buat selanjutnya, kita akan buat ini ya, kita akan buat tag PHP di dalam tag HTML ya. Kita akan coba tampilkan dolar nama yang ada di atas itu ya. Kita coba, kita tulis echo tanda kutip titik koma ya. Kita buat statement untuk menampilkan teks pada layar seperti ini pada tag HTML. Apakah yang akan terjadi ya? Tentunya yang akan ditampilkan adalah echo titik 2 atau titik kutip titik koma, karena ditampilkan adalah script HTML. Untuk menampilkan isi variabel di atas, maka harus diawali dulu di sininya, di depan echo kita kasih tanda tanya .php
tanda tanya PHP ya. Kemudian tag penutup PHP nya kita refresh ya, maka akan ditampilkan nilai dari variabel nama di atas seperti itu. Lalu kenapa harus seperti itu ya, menampilkan hanya satu buah teks, padahal jika langsung dikasih nilai itu di echo saja ya, nilai namanya di echo saja itu sama ya. Ini fungsinya variabel ini nantinya variabel ini bisa diisi nilai dari database ya, lalu bisa ditampilkan ketika kita mau menampilkan teks tersebut atau isi dari variabel tersebut. Jadi kita tidak perlu lagi mendefinisikan variabel banyak ya untuk menampilkan teks yang sama gitu. Oke, selanjutnya kita akan buat ini dulu ya. Ini kita kasih garis miring 2 ya supaya jadi komentar, biar tidak dieksekusi oleh compilernya, tidak dieksekusi oleh web server kita. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita coba akan buat blok ya untuk mengumpulkan statement atau kumpulan kondisi ya, suatu kondisi. Kita akan menjual blok ya. Ini untuk contoh saja. Kita akan membuat satu buah kondisi dengan parameter ya, parameter. Dan penulisan kondisinya di dalam kurung kurawal ya. Jadi kita buat satu buah kondisi ya, dengan script if tanda kurung buka ya, dan kurung tutup, lalu kurung kurawal ya. Itu untuk mendefinisikan kondisinya. Dan if itu if, dan di dalam kurungnya itu untuk parameternya. Kita akan buat parameter dari variabel ya. Kita gunakan variabel yang di atas ya. Nah, ini di dalam kurung di depan if ya, kita rubah dulu variabel di atas ya. Kita gunakan yang di atas, kita hapus dulu komentarnya. Lalu kita isi nilainya dengan angka ya. Ini untuk parameter kondisinya. Kita kasih nilai dolar nama, kita kasih nilai. Kita kasih nilai 1 ya. Nah, ini di sininya kita kasih kondisi parameter ya. Dolar nama sama dengan, jika dolar nama ya, if
dolar nama sama dengan 1 ya. Maka di dalam kurung kurawalnya ini kondisinya show, lalu tanda kutip kita tulis saja ya, kondisi berhasil dibuat. Ini artinya si script ini menyuruh komputer untuk menulis kondisi di dalam kurung kurawal jika parameternya sama ya, dolar nama sama dengan 1 ya. Kita lihat di browser ini error ya, kita lihat errornya di line 2 hiji ya, line 21. Kita lihat line 21, oh ini ya, tidak ada titik koma. Kita coba lihat, masih error ya. Kita lihat lagi di teksnya, apa ya yang errornya. Oh ini sesudah statement untuk menampilkan tulisan pada layar kita kasih titik koma ya. Kita refresh ya, ini sudah berhasil, kondisi berhasil dibuat ya tadi, berarti parameternya sudah berhasil dibuat. Ini sudah tutup kurung kurawal, tidak perlu diisi titik koma ya. Oke, bagaimana jika kondisinya kita balik ya? Kita kasih else, atau kita rubah dulu nilai variabelnya. Kita press ya, errornya karena variabelnya belum ada nilainya. Kita kasih nilai, kita refresh ya. Masih sama ya, karena ini di parameternya, di if nya ini harus benar ya. Nah itu sudah benar ya, logikanya harus benar ya, algoritmanya harus benar di sini pada parameter. Lalu kita akan coba membuat kondisi baru ya, else jika variabel tidak sama dengan nilai ini, jika nilai variabel nama tidak sama dengan nilai kondisi ini ya, atau parameter ini, maka akan diarahkan atau kondisi yang ditampilkan yang di atas, yang di bawahnya, yang sudah else, kondisi baru berhasil dibuat ya. Atau kondisi lainnya berhasil dibuat. Kita coba lihat. Nah ini sudah tampil ya, karena variabel nama tidak sesuai dengan nilai ini. Jika kita ganti operatornya, operator perbandingannya, kita lihat di browser apa yang terjadi ya kan. Ini sesuai parameter ya, sesuai algoritma pada if nya. Ini fungsinya nantinya untuk validasi ya. Ini hanya untuk contoh saja pembuatan blok atau kumpulan kondisi pada PHP ya. Nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dukung
channel saya ini dengan cara like, share,